Ya. Ya, terima kasih. Ya, dengan saya Hariswanda. Oke, oke, baik. Nah, saya ditugasi oleh Bu Eli dan Bu Ratna untuk menyampaikan sedikit sharing tentang apa yang kita alami di Alinamed sejak pertengahan tadi COVID di Maret dan mendekati awal tahun di 2021. Hopefully ini nanti kita akan lebih banyak diskusi dan kita bisa berkembang bersama. Mulai, jadi saya dari Alinamed, kita membangun Alinamed ini pada tahun 2018, kita dulu awal-awal, juga dengan beberapa teman-teman founder yang sejak 2019 saya kenal, sering cerita, oh ternyata gini problemnya gitu. Nah, teman-teman mesti fokus di dua pertanyaan ini. Nah, saya lihat founder-founder muda ini dia terlalu self-centris, sehingga dalam penyelesaian masalah itu, nah mereka menganggap bahwa masalah yang dihadapi dirinya atau timnya atau keluarganya itu juga masalah orang banyak. Nah, sehingga ketika sudah dibuat satu produk tadi ya, sudah bikin service, sudah bikin satu aplikasi, sudah bikin satu device ratusan juta keluar, ternyata nggak bisa masuk ke dalam masyarakat. Karena itu memang bukan problem masyarakat. Nah, ini saya tampilkan satu slide aja. Contoh dari PPT saya ketika saya menang di Wirausaha Muda Mandiri. Yang saya tampilkan itu seperti ini. Jadi jelas masalahnya siapa, nah berapa banyak yang punya masalah itu, impact-nya apa, nah terus kita bisa mengarahkan sedikit, nah kita lihat ada hint tentang solusi-solusi yang nanti akan masuk di slide berikutnya. Nah ini bisa di screen cap, nanti materi juga akan saya share. Ini tips salah satu ya cara kalau kita mau menang satu lomba gitu, penyampaian masalahnya harus gamblang, ada datanya dan ini struktural. Di bold warna hitam itu nah memancing yang membaca untuk oh ternyata problemnya di sini loh. Kira-kira seperti itu. Nah, ini solusinya. Jadi ini juga slide PPT saya yang saya ambil ini di Next Dev. Waktu itu saya base of 10 lalu dipilih jadi 3 dari 10 se-Indonesia. Nah, ini salah satu contoh bagaimana saya menampilkan solusi sehingga kalau dilihat juri, dilihat klien itu enak. Nah, begini. Jadi produknya apa ditampilkan begitu. Tidak perlu bagus-bagus, satu aja. Terus kita fitur-fitur utamanya apa. Kebetulan saya startup teknologi, jadi saya menampilkannya begini. Bagus kalau ada tagline atau karena ini produknya belum jadi. Nah, yang sisi Sustainable Healthcare Management Platform ini bisa diganti data-data itu akan lebih bagus. Nah, sekarang kita masuk ke mohon kalau nanti suara saya putus-putus bisa di stop kapan aja. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Ya, oke. Mohon di mute teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini di uncertainty. Nah, di uncertainty ini kita bisa lihat bahwa setiap bisnis itu ya, apalagi kalau kita mau buat satu startup teknologi itu tentu ada risk-nya, tentu ada zona-zona abu-abu yang kita nggak bisa prediksi itu lebih awal. Mark Zuckerberg itu pernah bilang idea itu menjadi lebih clear ketika itu dijalankan. Nah, jadi teman-teman nanti di bawah ini kan input ke saya lewat chat idenya apa gitu, nggak apa-apa, nggak perlu takut itu akan diduplikat apa akan di idea itu makin di kita lakukan dia akan makin clear. Nah, dari idea itu ada sisi-sisi uncertainty. Yang pertama technical risk, ya apakah bisa dibuat produknya, itu kan. Kalau mau bikin kue, nah apakah kue ini bisa dibuat gitu, dengan spesifikasi yang manis, yang enak, yang lembut. Nah, kalau technical, apakah aplikasi ini bisa dibuat dengan size yang kecil, dengan user experience yang bagus, UI-nya bagus, gitu kan, yang comply dengan privacy policy, gitu. Contohnya begitu gampangnya. Yang kedua, customer risk. Jadi
setelah tadi produknya sudah dibikin ya, teman-teman sudah bisa bikin kue yang enak, yang manis, yang cantik, yang bagus gitu kan. Nah, sekarang customer risk. Nah, di customer risk ini dari kue yang bagus tadi yang beli. Nah, itu dulu. Nah, setelah ada yang mau beli bisa dibikin. Nah, sekarang dari beli itu mau dijual dengan harga berapa? Dijual dengan harga berapa? Cara jualnya gimana? Dijual dititipkan atau dijual via online shop? Nah, atau dijual di rumahan aja, buka tenda di depan rumah gitu, roti begitu. Atau bagaimana? Nah, itu bisnis model risk. Nah, ini founder-founder muda dan para teman-teman yang ingin join ke bisnis, nggak perlu kesusu, nggak perlu buru-buru, tenang aja, dipahami betul technical risk-nya apa, customer risk-nya apa, dan bisnis model risk-nya itu apa. Terus di-tackle satu-satu dengan timnya yang solid. Nah, sudah. Nah, ini salah satu slide yang saya tampilkan ketika saya presentasi di Mandiri juga. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke dalam satu industri, membuat satu perusahaan, jangan lupa riset dulu payung hukumnya apa. Nah, karena ini akan jadi pertanyaan. Sering ketika saya diminta untuk menjuri di kompetisi atau saya di juri Putus dengan lagi. halo ya. Kalau di saya kok masih nyambung Bu ya? Masih ya? Masih sekarang jelas. Masih ya? Oke ya. Nah, ketika saya di juri sama orang waktu itu saya berbagai macam lomba, sering saya kalah itu karena saya ditanya payung hukumnya apa, enggak bisa jawab. Nah, teman-teman, ketika nanti akan membuat satu perusahaan, jangan lupa sampaikan payung hukumnya apa. Nah, ini adalah slide yang saya gunakan ketika saya di Mandiri, waktu lomba Wirausaha Muda Mandiri, ya slide-nya ini. Jadi ini langsung praktikal ya, teman-teman, kalau mau bikin presentasi, pitching yang saya nggak menjamin ini untuk menang atau apa gitu, tapi ini jelas di sisi juri itu jelas. Yang kedua, metode pembayaran. Nah, karena kita COVID, nah kita kan harus menghindari pembayaran cash. Nah, teman-teman wajib hukumnya di era pandemi ini bikin bisnis apapun, sampaikan pembayaran online-nya itu bisa pakai ini gitu. Karena tentu itu akan jadi value bagi teman-teman dan menghindari pertanyaan yang menjebak bagi para juri, ya ditanya juri, lo ini kan COVID, gimana bayar pakai cash gitu kan? Nah, kita kan harus mengurangi gitu. Nah, ini bisa disampaikan pada di dalam pitching nanti. Nah, ini contoh bagaimana saya menampilkan satu produk, ya, kebetulan ini produk Alinamed. Waktu itu ini saya tampilkan untuk The Next Dev. Nah, The Next Dev saya juara 2 waktu itu. Nah, gini cara menampilkannya. Jadi kita di perusahaan teknologi fokusnya di bagaimana kita memilih warna supaya orang itu melihat bagus, nggak warna neon yang nyentrong gitu, atau gimana kita memberikan tampilan yang sekali orang lihat itu senang, sekali orang lihat oh tarifnya sudah di depan, bagus begitu. Dan yang terpenting adalah tunjukkan bagaimana Anda itu sudah dapat partner apa belum, partnernya bisa ditambahkan di situ. Tapi kalau belum ada proposal kerjasama jangan, gitu. Karena itu nanti menyalahi proposal kerjasama juga dan ada menyalahi NDA. Nah, dari yang tadi, nah sekarang kita masuk ke sini dulu. Nah, kalau saya ditanya atau nanti sering ini saya ditanya, tadi kan ada technical risk, ada customer risk, terus ada business model risk. Ya, technical risk itu gimana membuat produknya. Customer risk, apakah ada orang yang beli. Business model, bagaimana cara menjualnya, menjadikan itu revenue bagi kita. Nah, mana dulu yang harus diselesaikan? Yang harus diselesaikan dulu adalah customer. Jadi customer dulu harus di-attack, harus di-tackle. Timnya yang solid, 3 orang, 4 orang gitu kan, dengan value yang sama, visi yang sama, ayo kita datang ke customer, kita riset. Nah, kekurangan
Kalau saya lihat dari pengalaman saya pribadi, kenapa saya dulu 2019 susah banget kita daftar di satu lomba lalu diterima, atau misalnya kita mendaftarkan di satu venture capital, kita pitching, baru 2 menit langsung ditolak. Oh, saya nggak tertarik dengan Alinamed itu. Nah, ternyata alasannya adalah ini. Kami waktu itu nggak bisa menampilkan ini loh riset customer-nya, ini loh orang-orang yang mau beli produk kita. Gitu. Karena dari sisi orang yang punya dana, atau nanti dari UNER sendiri akan begini, saya kan punya dana, gitu. Saya akan keluarkan 100 juta untuk Anda. Nah, Anda ini saya pilih berdasarkan risetnya. Saya tanam 100 juta, oh yang beli 500. Kemungkinan dari riset. Saya tanam 100 juta ke Anda, oh tidak bisa menunjukkan siapa yang nanti yang akan beli. Atau bisa menunjukkan yang akan beli, tapi nggak bisa menunjukkan ini loh buktinya orang tersebut akan beli. Nah, begitu. Saya sudah pernah pitching 2 menit, langsung ditolak sama venture capital, gara-garanya ini. Nah, Anda jangan mengikuti jejak saya. Kalau bisa Anda sekali pitching, langsung Anda diterima, alhamdulillah langsung bisa masuk ke pendanaan. Terus, sedikit saya mau membahas soal ini tadi supaya lengkap ya, bagaimana kita itu berpikir untuk membangun startup. Ini yang terakhir ya, bisnis model risk. Jadi, kita itu kalau mau menjelaskan dengan para venture capital, menjelaskan ke juri, menjelaskan ke klien, menjelaskan ke dosen, siapapun itu, bahasanya itu harus sama. Nah, bahasa bisnis yang universal, salah satunya adalah ini, bisnis model canvas. Nah, ini saya persingkat aja, nggak terlalu panjang, nanti mungkin ada sesi sendiri, kita bisa diskusi khusus untuk ini. Dulu, waktu saya berkumpul di komunitas startup di Jakarta gitu, kita berada di satu ini ya, saya dapat cerita ini. Jadi berada di satu kamar hotel bersama calon venture capitalnya, dikunci di situ. Nah, selama 7 hari makanan dikirim apa macam-macam, tapi selesaikan bisnis modelnya dari value sampai ke revenue, harus selesai selama 6 hari. Gitu. Karena memang ya bangun ketemu temannya langsung apa ya customer segmennya gitu, apa ya channelnya, saling men-challenge satu sama lain, keluar dari ruangan itu 1 minggu kemudian ini kita sudah ready dengan bisnis konsep kita. Nah, ini salah satu bahasa universal yang bisa dibawa ke mana-mana, ke dosen bisnis paham, ke venture capital paham, ke klien paham, ke calon angel investor juga paham, ke orang tua juga bisa paham kalau ada background bisnis. Tuh. Nah, terus sudah semua technical risk selesai. Sudah, saya sudah punya semua infrastrukturnya, tim saya lengkap. Customer risk selesai. Saya sudah buktikan ini yang mau beli. 1.000 orang, 2.000 orang. Terus bisnis model selesai. Saya sudah buktikan ini planningnya, begitu kan? Nah, sekarang kita masuk ke aktualisasi dari market size dan target. Ini sangat sensitif. Karena apa? Begini, kita kan founder muda, jadi semangatnya masih tinggi, gitu kan? Kita mau bicara dengan orang yang sudah berbisnis sebelumnya 10-15 tahun. Gitu. Nah, di dalam bisnis model tadi kan tidak disebutkan berapa, misalnya berapa total sales-nya, berapa targetnya, kan nggak disebutkan. Nah, itu dibentuk di satu segmen sendiri yang seperti ini. Ini slide saya waktu saya presentasi di Wirausaha Muda Mandiri, seperti ini. Nah, ini jelas, jadi bisa disegmentasikan. TAM itu total addressable market, SAM itu, saya lupa kepanjangannya, dia lebih kepada orang-orang yang kira-kira bisa kita pakai servis kita, dan SOM itu ini orang-orang yang akan jadi target kita aktualnya gitu. Nah, ini harus rasional gitu. Biasanya kita di founder-founder muda sering juga saya lihat teman-teman itu kalau pitching dia maunya total addressable market 362 juta masyarakat Indonesia. Nah,
sum dan somnya itu 20 sampai 10% dari segitu banyaknya orang. Waktu ditanya timnya berapa, timnya cuma 3, timnya cuma 4, kan nggak masuk akal. Gitu. Mau ditanya lagi gimana cara reach ke para calon itu dengan sosial media, lebih nggak masuk akal lagi. Nah, jadi ini challenge-nya bisa di sini, teman-teman. Challenge di tanya-tanya sama investor dan juri. Nah, yang terakhir, di dalam kita membuat satu startup ya, kita lebih harus lihat kepada, ini harus jeli, foundernya harus jeli. Apakah, ya, apakah pertanyaannya itu, apakah sudah ya produk yang kita buat itu sudah MVP atau belum? Nah, MVP itu minimal viable product. Apakah sudah bisa dijual? Ya, tadi kan sudah selesai, produknya sudah jadi nih. Nah, apakah ini sudah memenuhi kriteria paling minimal dari kebutuhan pasien? Gitu. Nah, sering saya lihat kalau di para founder-founder yang masih muda itu inginnya besar, bikin roket ke, misalnya nih, bikin roket ke bulan, gitu kan? Bikin roket ke bulan, nah dia baru bikin rodanya, dia baru mau bikin perusahaan, baru mau bentuk tim. Nah, ini nggak make sense. Gitu. Jadi masih jauh angan-angan itu. Nah, ini konsep MVP, build, measure, learn, sama loop ini, nah ini bisa diadopsi, harus jeli, saling tanya dengan para founder, supaya bisa jadi produk yang bagus. Karena yang tadi mungkin bulan lalu, Anda merasa sudah selesai tackle semua risk, ternyata bulan depan ada COVID, seperti pengalaman saya. Jadi harus measure apakah produk ini sesuai dengan COVID. Oh, ternyata tidak. Learn. Nah, learn-nya gimana? Oh, ayo pivot, kita ganti. Apa yang kita ganti gitu kan. Nah, setelah kita ganti, measure lagi. Jadi looping gitu. Ya, bentuknya selalu kembali ke measure, lalu di learn. Kalau learn dilempar ke masyarakat gagal, ya build lagi yang baru. Build lagi yang baru, di measure lagi, dan terus gitu. Belajar sepanjang waktu. Jadi bisnis itu ada fase belajarnya juga setiap waktu. Siapa gurunya? Customer. Gitu. Nah, ini yang saya ceritakan tadi tentang pivot ya. Teman-teman tadi sudah bikin, dan ternyata bulan depan ada COVID. Nah, harus pivot. Pivot ini kalau orang basket itu dia pindah, ya, mungkin bolanya di kanan jadi di kiri, dia mau belok kanan jadi belok kiri, begitu kan? Nah, dengan cara yang sama, bisnis itu juga seperti itu. Jadi kalau Anda tahu ya di depan ada musuh atau di depan ini ada obstacle gitu, Anda sebagai seorang CEO bersama tim ya harus tanggung jawab digiring timnya, oh kita ke arah sini aja loh. Oh kita ke arah kanan. Ya. Obstacle-nya mau ditabrak boleh, dilangkai boleh, dilompati boleh, terserah. Itu kan keputusan bersama. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sebelum kita masuk ke outlook ya, ini yang terakhir. Tadi sudah selesai di tackle. Risk-nya kita udah tahu semua. Oh, saya sudah diskusi Pak dengan tim saya sudah ngomong sama industri expert, saya sudah menang lomba macam-macam, ternyata masih gagal juga. Nah, kenapa gagal? Karena ini yang terakhir. Jadi biasanya ini problem startup kalau sudah 1 atau 2 tahun. 1 atau 2 tahun sering diundang seminar, sering mintai jadi mentor macam-macam, orang jadi jumawa, orang jadi sombong. Gitu kan. Nah, ini sering terjadi. Nah, ketika itu terus lupa bahwa harusnya ya kita itu membuat keputusan itu berdasarkan kemauan dari customer, bukan karena job title kita sebagai misalnya saya CEO. Saya CEO-nya, jadi semua harus manut ke saya. Nah, itu sudah satu langkah menuju kegagalan. CPO juga begitu. Nah, CPO, Chief Product Officer, karena dia sering pengalaman banyak, dimintai tolong apa macam-macam gitu kan.
sering ngisi di mana-mana, lupa. Jumawa, khilaf. Nah, itu satu langkah membuat bisnis Anda atau startup Anda jadi menuju kegagalan. Sekarang startup di Indonesia itu apa aja sih yang terkaitan dengan health tech? Nah ini saya ambil dari healthtech.id. Nah teman-teman nanti gampang banget tinggal ketik aja healthtech.id. Nah bisa ATM dari sini, mati, tiru dan modifikasi dari sini. Ada yang on-demand healthcare, ada yang dia di telekonsultasi dan sebagainya. Nah yang menarik adalah kalau saya next slide begini, nah polanya itu hampir sama dan beberapa dari startup yang saya kenal itu juga mengambil dari success story di luar negeri. Contoh gampang, Uber masuk ke Indonesia jadi Gojek, misalnya. Lalu Amazon jadi Tokopedia dan sebagainya. Bisa di funding, bisa. Jadi unicorn, iya, gitu kan. Nah itu yang teman-teman nggak perlu kadang kita berpikir gitu kan, terlalu keras gimana ya kita bikin suatu bisnis yang baru, yang literally baru, enggak juga. Ada yang ATM dari luar masuk ke Indonesia, kasih value yang bagus dengan tadi attack dulu technical risk, attack dulu customer risk, terus di attack yang business model risk. Nah, selesai lempar ke masyarakat dan kita learn bareng-bareng. Itu kira-kira. Nah, sekarang ini tadi juga dari panitia minta apa sih innovation yang berkaitan dengan COVID? Apa sih innovation berkaitan dengan COVID? Apa ide-ide yang kita lihat sudah market proven, sudah market fit, bisa lolos tes dan sebagainya yang bisa membantu kita di era COVID. Nah ini, jadi ini beberapa kalau saya lihat ya dari segi kita di dalam ekosistem startup, kalau ada yang bikin device dan berkaitan dengan testing atau diagnostik, itu lebih dipercepat, lebih dibantu oleh Kementerian Kesehatan, oleh BPFK gitu kan. Nah, jadi lebih mudah bisa masuk, lebih mudah bisa dipasarkan lebih cepat daripada sebelum COVID. Nah, ini contoh-contoh yang kita lihat sudah ada ini sebetulnya sudah market juga. Nah, contoh-contoh device-device yang teman-teman bisa nanti rundingkan dengan timnya gitu kan. Ini device yang hardware ya. Kenapa hardware? Karena tadi kita kalau mau bikin satu inovasi, terutama device berkaitan dengan COVID, kemungkinan akan dipermudah oleh Kemenkes, kemungkinan akan dipermudah oleh pemerintah karena kita semua butuh di era COVID ini. Nah, contoh yang sempat kan kita pernah ada diskusi apakah COVID itu menular lewat mata begitu kan, bagaimana dia menular melalui medium droplet, lalu dropletnya ke tangannya buat ngucek-ngucek mata gitu karena ini bisa jadi salah satu inovasi juga. Atau gimana sih caranya kita menyelamatkan dokter kita yang nggak terlalu banyak ini sebetulnya dari populasi kita yang 260 juta. Oh, kita bikinin dia stetoskopnya bisa di live stream seperti kita live stream Zoom. Boleh. Sudah ada yang dijual, sudah. Paling pojok ini Leadman. Dia di harga kalau sekarang mungkin di harga sekitar 10 juta begitu. Nah, ini jarak jauh bisa. Yang bawah ini juga stetoskop, jarak jauh juga gitu. Jadi bayangin ada orang misalnya di Sulawesi misalnya atau di Kalimantan begitu. Nah, dia bisa konsultasi dengan dokter di Aceh atau di Medan dengan menempelkan stetoskop itu di dadanya, lalu dia bisa pakai alat yang satunya yang bawah itu untuk tahu ECG-nya. Bisa konsultasi spesialis jantung direct ke Jakarta misalnya. Nah, ini teknologi device-device ini sudah ada, bisa di ATM-kan bisa. Yang paling pojok kanan itu ada di Surabaya, Raisa namanya. Nah, jadi itu dia robot membantu pelayanan medis.
kolaborasi antara ITS dan UNER, dan ini berjalan di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Itu aja dari saya, nggak terlalu banyak. Nanti kita lihat ya ide-ide dari teman-teman di kolom komen, lalu kita kritisi satu-satu, kita kasih solusi, kita kasih saran. Itu aja dari saya. Presentasinya udah selesai. Ini sedikit flashback tentang achievement kami 1 tahun terakhir. Ini kita di media dan beberapa aktivitas yang kita senang banget. Moga-moga kalau nggak ada COVID kita bisa gini lagi. Rutin ngasih pemeriksaan gratis di Taman Bungkul dan di PKK-PKK di daerah dekat-dekat UNER. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ratna.